Oke, halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Mr. Yohan di sini. Nah, kali ini Mr. Yohan akan menyajikan pelajaran tentang tematik di tema 7 ya. Nah, di tema 7 ini kita akan lebih banyak belajar tentang sejarah ya. Nanti kita akan sama-sama mencari tahu bagaimana sih proses terjadinya kemerdekaan Indonesia. Apa saja yang terjadi di dalamnya? Banyak peristiwa itu ya. Nanti di tema 7 ini kita akan mempelajarinya secara terurut ya. Nah, untuk yang pertama ya, pada video kali ini Mister akan membawakan materi tentang pembelajaran 3 dan 4 di subtema 1 tema 7 ya. Nah, jadi anak-anak buka bukunya dulu ya, buka buku modul yang telah diberikan, kemudian cari halaman 6. Nah, di sini pertama-tama pada pembelajaran 3 itu kita diajak untuk menggali teks informasi. Ya, menggali informasi dari teks narasi sejarah secara lisan ya. Jadi nanti kalau anak-anak ingin menggali informasi dari teks narasi ya, itu kuncinya anak-anak harus dengarkan secara seksama ya, harus didengerin baik-baik ya. Kalau perlu anak-anak catat siapa tokohnya, terus di mana peristiwanya, terus tempatnya bagaimana, latar tempatnya ya, terus bagaimana bisa terjadi peristiwa itu ya. Nanti setelah anak-anak catat semuanya itu, baru anak-anak utarakan kembali atau presentasikan kembali dengan bahasa anak-anak sendiri. Ingat, dengan bahasa anak-anak sendiri. Nah, banyak teks-teks narasi yang bernuansa sejarah ya. Nah, seperti ya teks-teks tentang kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini berhubungan dengan kemerdekaan dan penjajahan, Mister akan kasih tahu anak-anak tentang perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah ya. Nah, di sini di Indonesia masing-masing daerah itu memiliki ceritanya tersendiri tentang perjuangan melawan penjajah. Pertama-tama penjajah tuh dikira teman sama rakyat Indonesia anak-anak. Tapi lama-kelamaan ya, bangsa asing ini mereka mulai bertindak di luar batas ya, mulai bertindak jahat ke orang-orang Indonesia ya. Yang pertama, nah di sini di perlawanan Maluku ya, perjuangan rakyat Maluku itu ada suatu peristiwa ya. Di sini Sultan Ternate itu dia pengen melawan penjajah nih, pengen ngusir bangsa Portugis karena kerajaan Ternate itu dirugikan dengan sistem monopoli rempah-rempah. Jadi bangsa Portugis tuh pengen apa sih yang lagi laku di Eropa itu harus ditanam di Ternate, pokoknya harus ditanam, itu nggak boleh tanaman-tanaman yang lain. Nah, buntut dari hal itu, seorang tokoh yang namanya Sultan Baabullah ya. Sultan Baabullah ini melakukan perlawanan di tahun 1950 ya. Tokoh di perjuangan rakyat Maluku itu namanya Sultan Baabullah ya. Nah, di Sumatera ini banyak sekali pahlawan-pahlawan nasional yang berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Yang pertama ada Teuku Cikditiro, Panglima Polim, ada juga Teuku Umar, Cut Nyak Dien ya. Ini adalah pahlawan-pahlawan yang memimpin pergerakan atau memimpin perlawanan di daerah Aceh. Terus di Sumatera Utara ini ada yang namanya Sisingamangaraja ke-12, itu pahlawan nasionalnya ya. Kemudian di Sumatera Barat ya, ada pahlawan nasional yang namanya Tuanku Imam Bonjol. Nah, di Sumatera Barat ini Belanda itu melakukan adu domba ya. Adu domba artinya mereka saling mengadu kaum-kaum di daerah itu. Jadinya mereka bertarung dengan sesama
mereka. Jadi perang saudara ya. Namanya itu adalah perang Padri ya, perang antara kaum adat dengan kaum Padri. Nah, di situ anak-anak. Sekarang geser lagi ke barat, ke Jawa. Nah, di Jawa ini ya, tokoh yang sering dibicarakan itu adalah Pangeran Diponegoro. Ya, Pangeran Diponegoro ini memimpin perjuangan rakyat Jawa terhadap Belanda ya. Pangeran Diponegoro ini kaptennya, pimpinannya, ya, leadernya di Jawa. Nah, perang yang terjadi di Jawa itu disebabkan karena Belanda ini memasang patok jalan atau pembatas jalan di atas makam leluhurnya Pangeran Diponegoro. Jadi dia tuh nggak ada ngomong apa-apa ke Pangeran Diponegoro. Jadi mereka itu pasang patok aja untuk buat jalan, pasang patok aja untuk buat jalan. Nah, oleh karena itu Pangeran Diponegoro marah ya dan melakukan perlawanan. Kemudian perjuangan rakyat Bali. Nah, perjuangan rakyat Bali ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. I Gusti Ketut Jelantik. Nah, awal dari adanya perjuangan rakyat Bali ini adalah sikap Belanda itu yang melanggar hukum tawan karang. Ya, hukum tawan karang ini dia sikap Belanda inilah yang menyebabkan rakyat Bali itu marah ya. Hukum tawan karang itu nggak dilanggar sama Belanda. Nah, oleh sebab itu I Gusti Jelantik beserta pasukannya ya, itu memimpin melakukan perang melawan Belanda. Nah, perangnya itu disebut Perang Puputan Jagerage. Sekarang kita lompat ke arah utara, yaitu di Kalimantan Selatan. Di Kalimantan Selatan itu ada seorang yang bernama Pangeran Antasari. Beliaulah yang memimpin perlawanan rakyat di Kalimantan Selatan. Ya. Nah, kenapa dia ingin melawan Belanda? Karena si Belanda ini pengen menguasai kerajaan Banjar. Dan Belanda juga ingin memonopoli perdagangan dan urusan-urusan di dalam kerajaan. Pokoknya Belanda ini pengen jadi bos intinya. Makanya Pangeran Antasari nggak suka. Seperti itu anak-anak. Banyak sekali ragam-ragam perlawanan dan perjuangan rakyat mengusir penjajah. Nah, tapi anak-anak perlu anak-anak juga ketahui ada faktor-faktor penyebab keragaman atau keberagaman bangsa Indonesia. Kalau dilihat dari Google Maps itu ya, atau Google Earth yang Mister tampilin ya, coba tampilin dulu. Oke, nah di sini Indonesia itu sangat banyak terdiri dari pulau-pulau. Ada lebih dari 17.000 pulau. Ya, saking banyaknya pulau, masyarakat Indonesia itu disebut masyarakat majemuk. Kenapa? Karena terdiri atas berbagai suku, agama, ras, dan budaya. Nah, ada beberapa faktor yang menciptakan kemajemukan di Indonesia. Yang pertama, itu letak Indonesia dilihat dari letak geografisnya ya. Faktor yang dilihat dari letak geografis. Karena Indonesia ini, dia itu dilalui oleh garis khatulistiwa ya, berada di antara benua Asia dan Australia serta di Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oleh karena itu ya, oleh karena letaknya yang strategis, Indonesia itu sering dilalui oleh kapal-kapal laut ya. Oleh karena itu Indonesia ini menjadi persimpangan oleh transportasi laut dunia. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan adanya keberagaman. Yang kedua, karena faktor sejarah Indonesia. Faktor sejarah itu kenapa, Mister? Nah, itu disebabkan karena adanya pencampuran budaya asing ya, dan budaya daerah kita yang asli ya. Karena budaya asing itu masuk sehingga lambat laun terciptanya suatu budaya baru ya. Yang ketiga, itu ada faktor keberagaman yang diakibatkan oleh kenampakan alam Indonesia. Karena Indonesia ini
terdiri dari banyak pulau, jadi penampakan alamnya itu juga sangat beragam. Ada yang dataran tinggi, ada yang dataran rendah, ada yang di gunung, ada yang di pantai, ada yang di rawa-rawa juga hidupnya. Nah, karena itu cara-cara hidup masyarakat Indonesia itu sangat berbeda. Mungkin cara hidup Mister yang ada di Bali dengan cara hidup orang-orang yang ada di pulau lain itu sangat berbeda. Karena cara hidup yang berbeda-beda, nah itu menciptakan suatu budaya yang khas di antara satu dengan yang lainnya. Jadi masing-masing daerah itu memiliki keunikannya sendiri, ya. Nah, itulah 3 faktor yang menyebabkan keberagaman Indonesia. Seperti itu anak-anak, ya. Nah, kemudian Mister lanjut cerita lagi tentang perjuangan nasional, ya. Nah, pada saat perjuangannya Indonesia itu lagi sangat gencar, ya, tepatnya pada abad ke-19. Nah, orang-orang yang terpelajar atau golongan terpelajar ini berusaha untuk membangkitkan lagi upaya untuk melawan penjajah, upaya untuk menggerakkan massa, ya, upaya untuk meningkatkan nasionalisme. Nah, perjuangan golongan terpelajar itu dilakukan dengan cara mulai membentuk suatu organisasi berskala nasional. Nah, ada 2 faktor yang mempengaruhi atau memunculkan kebangkitan pergerakan nasional. Yang pertama faktor internal, yang kedua faktor eksternal. Nah, faktor internal itu ada 3, ya. Yang pertama karena dilihat rakyat Indonesia itu menderita banget dijajah. Kemudian faktor internal kedua, adanya golongan-golongan cendekiawan dan terpelajar yang lahir pada abad itu. Nah, dan yang ketiga, mereka itu melihat sejarah di Indonesia itu, kerajaan-kerajaan Indonesia itu kuat-kuat banget. Makanya mereka itu ingin kembali seperti itu lagi, ya. Ingin memiliki kejayaan seperti kerajaan-kerajaan Indonesia. Tapi ada juga faktor eksternal yang mempengaruhi, ya. Yang pertama itu adalah kemenangan Jepang atas Rusia. Kemudian ada juga masuknya paham-paham baru seperti paham-paham nasionalisme, ya, paham-paham demokrasi yang dibawa oleh golongan-golongan terpelajar yang belajar atau melanjutkan studinya di luar negeri. Ya. Dan yang ketiga itu adalah kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India dan Filipina. Nah, di sini ada tabel, ya, yang menunjukkan tentang karakteristik organisasi di masa-masa perjuangan, ya. Di masa kebangkitan nasional itu tahun 1900-an, ya. Itu organisasinya itu masih mulai terbentuk, ya, masih dirintis, ya. Organisasinya itu ada di bidang pendidikan, politik, ekonomi, atau sosial budaya. Contoh organisasinya itu adalah Budi Utomo dan Serikat Islam atau SI. Kemudian kita masuk ke masa radikal, yaitu tahun 1920 sampai 1927, ya. Nah, di sini karakteristik organisasinya itu agak berubah sedikit, ya. Nah, di sini karena ada masuknya paham-paham nasionalisme dan demokrasi yang tadi Mister bilang, ya, mereka mulai menggunakan taktik. Nah, mulai menggunakan strategi dia. Jadi, mulai juga mereka menggunakan rapat-rapat umum, ya, sebagai sarana untuk mendiskusikan bagaimana cara untuk mencapai tujuan itu, ya, mencapai cita-cita yang diinginkan. Nah,
Contoh organisasinya itu ada namanya Perhimpunan Indonesia dan PKI, Partai Komunis Indonesia. Ada juga namanya Partai Nasional Indonesia. Ya. Nah, di masa modern yaitu tahun 1930-an itu masa-masa dia menggunakan taktik yang mengajak lawan untuk berdiskusi, lebih kooperatif dia, nggak pakai kekerasan. Nah, seperti itu. Nah, partai atau contoh organisasi yang ada itu adalah Parindra dan Gerindo. Anak-anak tahu kan pasti teks narasi yang sudah dijelaskan oleh Miss Maria kemarin ya. Nah, informasi yang ada pada teks narasi itu juga bisa kita gali menggunakan kata tanya 5W1H. Masih ingat 5W1H atau nama lainnya kata tanya adik Simba. Jadi pertanyaan-pertanyaan 5W yang ada di 5W1H itu bisa anak-anak gunakan untuk menggali lebih dalam dari teks narasi yang disampaikan. Nah, seperti itu. Nah, anak-anak, kemarin Mr. Johan pernah kasih tugas menghafalkan Sumpah Pemuda. Ya, kita lihat sekarang, kita flashback ya, kita mundur. Ya, kita ingin belajar bagaimana cara memaknai keberagaman sebagai identitas bangsa Indonesia. Keberagaman dan identitas bangsa Indonesia itu tertuang di dalam 3 ikrar Sumpah Pemuda. Ya, 3 poin-poin Sumpah Pemuda. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Nah, ketiga ikrar dalam Sumpah Pemuda ini ya, itu sangat mewakili perjuangan atau kebangkitan pemuda pada saat melawan penjajah. Jadi kita itu harus memiliki suatu semangat ya untuk membela tanah air Indonesia, untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ya, dan kita juga harus menjunjung tinggi apa yang kita miliki, yaitu bahasa Indonesia, anak-anak. Jadi Sumpah Pemuda ini sangat kuat sekali pengaruhnya di dalam pembentukan identitas bangsa Indonesia. Nah, segitu saja dulu videonya anak-anak. Untuk tugasnya, anak-anak bisa membuka buku BOS. Oke anak-anak, coba buka buku BOS-nya di halaman 42 ya. Buka bukunya di halaman 42. Anak-anak Mister minta mencari masing-masing 3 suku yang ada di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Jawa, Nusa Tenggara dan Bali, serta Papua. Anak-anak cari maksimal 3 suku ya. Sumatera 3, Kalimantan 3, dan selanjutnya. Nanti anak-anak tulis di buku PS-nya ya, atau di lampiran boleh. Nanti dikirim ke Mr. Johan atau Miss Maria ya. Ingat, dikirim ke Mr. Johan dan Miss Maria. Oke, sekian saja video kali ini. Mister harap anak-anak bisa mengerti dan memahami apa yang Mister sampaikan. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.